Kenal dengan Kak Fitri itu gimana prosesnya? Banyak banget orang yang pengen gue tuh ngelihat gue tuh terpecah belah sama Kak Fitri. Dulu waktu masih ada Instagram gue yang belum hilang ya. Itu sehari tuh gue bisa megang tuh 250, 300. Anjing. Tuh standar gak ada masalah. Kalau ada masalah? Kalau ada masalah sehari tuh bisa 2M, 1,8. Anjing, lu serius Niki? Lu kenapa ketawa sih anjing bangsa? Terus gue mesti gimana dong? Nah. Sorry. Nah. Enggak, lu kenapa ketawa? Ya kenapa emang gak mau? Enggak, aneh banget. Orang tuh biasanya kalau masuk ke sini tuh pada aduh, mau diapain nih, mau tanya apa? Kok lu ketawa sih? Lu mah standar pertanyaannya. Oh gitu ya? Iya. Apa karena lu kebayang ini? Lu pernah diinterogasi, tapi gak di tempat begini? Bukan, kalau gue udah biasa masuk ke kantor polisi, tapi nggak yang begini. Oh gitu? Jadi diinterogasi itu udah biasa. Buat Nikita Mirzani? Buat gue. Karena Ini udah mulai? Udah. Oh. Ngerokok dulu lah. Iya. Lagian lu cuma bawa satu. Kan itu kan rokoknya gampang cepet. Niki, gue mau nanya, gue mau belajar dari lu. Tanpa syuting lu punya duit banyak, caranya gimana? Iya bisnis dong. Apa, bisnis apa? Ya banyak, gue punya skincare, gue punya pelangsing, gue punya vitamin bibir, gue punya baju tidur, gue punya salon. Itu yang lu bikin sendiri atau lu menjadi BA? Enggak dong, gue bikin sendiri. Bikin Sendiri. Kalau salon gue join sama Kak Fitri. Oh, jadi yang ngajarin bisnis tuh sedikit Kak Fitri banyaknya sebetulnya. Oh, iya. Jadi iya. 5 tahun ini gue deket sama dia, ternyata bawa hal positif buat diri gue banyak banget. Kalau gue nggak deket atau gue nggak kenal sama dia, mungkin gue akan menjadi Nikita Mirzani yang tetap akan diinjek orang terus. Iya ya, kalau flashback lah kita. Iya. Lu kayaknya tuh lu selalu jadi di bawah gitu, jadi keset gitu-gitu. Capek ya berada di situ ya? Capek dong, gue nggak mau lah, gue maunya injek orang. Gue nggak mau diinjak. Iya, injek orang tuh enak kan? Jadi ini dendam ya maksudnya di situ ya? Dendam positif. Dendam positif. Dendam positif, karena ya lu kerja cari duit buat apa sih, ya kan? Gitu. Jadi gue tuh sebenarnya hanya untuk membuktikan sama halayak banyak yang dulu-dulu pada ngerendahin gue, melihat gue sebelah mata. Emang lu aja yang bisa, gue bisa lebih dari lu loh gitu. Jadi gue tuh selalu punya dendam yang positif buat diri gue sendiri. Kayak, oh lu pernah ngejek gue, ya lu tunggu aja gitu. Ejekan macam apa sih Niki yang benar-benar bikin lo sakit hati? Aduh, dulu gua mana ada sih gua dipandang orang, teman-teman artis gitu, kayaknya ngeliat gue tuh gimana gitu kan. Gimana apanya? Ya. Gua enggak loh. Ya lu sebagian tuh begitu, apalagi kan orang-orang yang dulunya terkenal sekarang udah nggak terkenal, bahkan pengangguran minta-minta kerjaan kan. Begitu ke gue, kayak tidak dihargain gitu loh. Padahal kan kita sama-sama, buat gue gini, kita kan sama-sama manusia ya, bedanya cuman mungkin lo lebih terjun duluan ke dunia ini dibanding gue gitu. Tapi apa salahnya lo ngajarin gue, kenapa lo mesti ngeledekin gue? Sikap gitu. seperti apa, ledekan seperti apa? Ya kayak misalkan gini, gue pernah syuting bareng, adalah salah satu presenter terkenal gitu kan. Pemain sinetron juga gitu. Terus gue lewat, gue bilang halo kak gitu. Dia tuh kayak nganggap gue mayat. Kayak gak ditegur sama sekali, kan sakit kan. Tahu gitu kan dalam hati gue, ngapain gue tegur, tahu gitu kan. Ada penyesalan gitu loh. Ngerti. Terus kayak misalkan gue lagi duduk di mana, terus misalkan kayak gue coba untuk mendekat gitu. Terus gue didiemin gitu. Coba lu bayangin deh. Gak diajak ngobrol. Gak diajak gitu ngomong ya? sama sekali. Kan sakit gitu. Makanya gue tuh selalu tuh puter otak kayak, wah gue gak bisa nih kayak gini terus gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya ya jadilah nih Nikita Mirzani yang sekarang. Nah, kenal dengan Kak Fitri itu gimana prosesnya waktu itu? Prosesnya waktu itu awalnya gue mah kenal-kenal begitu aja. Karena kan dia dulunya kan sosialita kan. Yeah. Terus dia pernah mau ajak gue kerja sama untuk ngeluarin satu brand hijab gitu. Cuman gue waktu itu belum siap. Akhirnya gue kena masalah. Which is itu adalah masalah
perceraian gue sama Dipolatif. Dari situlah udah mulai deket. Tapi kalau deketnya tuh gue kalau kenalnya udah lama banget. Tapi lu deketnya tuh bener-bener udah kayak kakak sendiri Oh loh. iya, Gua nggak ngerti maksudnya dia sebegitu pasang badannya kalau ada masalah yang lu bikin gitu-gitu. Luar biasa loh itu. itu dia maksud gue. Kalau diumpamakan malaikat tak bersayap, dia adalah malaikat tak bersayap untuk diri gue, untuk hidup gue dan anak-anak gue. Karena tanpa dia, gue nggak bisa pungkiri, gue nggak mungkin bisa dapat usaha kayak sekarang. Lu bayangin, gue bisa beli saham Holy Wing loh, Ya, anjing sih. ya kan? Kesel gue pengen gue jambak loh. Iya, itu saham Holy Wing bukan dibeli 1, 2, 3, 4 M atau 5 M, itu udah puluhan miliar gitu. Maksud gue apa yang dilihat dari seorang Fitri di lu? Lu pernah nanya nggak ke dia? Gue pernah nanya beberapa kali gitu kan, Kak, gue tuh selalunya setiap gue lagi ada masalah yang besar banget, dia tuh selalu ada di samping gue. Sampai gue bilang gini, Kak, gue tuh masih pegang semua WhatsApp gue sama dia dari zaman dulu kan. Sampai gue bilang, Kak, maafin ya, aku bikin repot melulu gitu. Kakak kalau mau pergi dari hidup aku boleh. Dia tuh malah nggak. Seorang Niki ngomong kayak begitu? Ada gue WhatsAppnya. Oh, terus? Dianya gimana? Akhirnya dia balas, dia bilang nggak begitu. Ya dia memang memposisikan dirinya itu adalah kakak gue gitu. Kenapa nggak dia pilih yang lain? Lu Nah pernah itu nanya dia, nggak? padahal kan dia teman-temannya banyak nih, ya kan ada artis ini, ada artis itu Iya, segala macam. iya. Tapi dia lebih memilih untuk deket sama gue karena menurut dia adalah gue orang yang tidak fake. Gue di TV sama gue yang dia kenal itu jauh berbeda. Iya, Dia melihat iya. gue di kehidupan gue yang real sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang artis. Ngerti gue. Gitu, makanya dia tidak pernah meninggalkan 1 detik pun hari-hari gue. Tiap pagi gue masih WhatsApp, good morning Kak, lagi apa, segala macam. Atau enggak dia yang WhatsApp gue duluan, good morning. Kadang-kadang gue bangun kesiangan, lu baru bangun, habis ngapain lo? Habis sama laki ya, gitu. Iya. Ke anak-anak lu juga dia nganggap anak sendiri juga. Iya itu dia, makanya gue thanks God banget gitu. Dikasih satu orang manusia yang dari dulu gue kepengen punya kakak perempuan. Dan gue baru punya 5 tahun belakangan ini. Dan yang gue minta sama Tuhan tuh gak banyak, tapi yang dia kasih tuh manusianya tuh baik banget buat gue. Yaitu adalah Kak Fitri dan keluarganya. Awalnya Kochen tuh gak terima gue sama sekali. Suami Kak Fitri? Suaminya Kak Fitri. Karena? Karena banyak masalah gue. Track record lu. Iya, sampai anak gue pun dulu tuh sempat kayak gak diterima untuk main sama anaknya. Tapi sering berjalannya waktu, akhirnya Kochen lihat sendiri bahwa perjuangan gue tuh seperti itu beratnya gitu. Dan akhirnya sekarang kalaupun gak ada gue atau gak ada Kak Fitri, Aska tuh dijemput buat main sama Jojo gitu. Udah kayak anak sendiri bener-bener ya berarti ya. Gue tuh kadang kalau dari penjelasan lu ya, gue akhirnya berpikir gini, kita emang gak pernah tahu nasib orang ya Niki ya. Bener. Dan kita gak pernah tahu jalan hidup orang, mungkin dulu dia terpuruk atau mungkin dulu dia dihina, tapi kalau Tuhan mau ngebalikin mah cepet banget ya. Bener. Gila sih, maksud gue sekarang lu tuh santai, lu tuh tidak perlu syuting, tapi ya alhamdulillah duit puluhan miliar bisa lu dapatkan gitu. Kalau dulu gue tuh kerja nyari duit, sekarang tuh duit yang cari gue. Karena gue diem aja tuh, gue tinggal tanda tangan, duit masuk. Gitu. Gue saking keselnya gue pengen sundut mata lu loh, kesel banget gue. Kalau lu kan masih cari duit kan, kalau gue enggak, duit yang cari gue. Dan Iya. itu yang gue rasain, gue sekarang syuting mana sih, paling cuma bintang tamu doang. Tapi gue nggak pernah kekurangan, alhamdulillah satu apapun gitu loh. Bukan gue mau menyombongkan diri, tapi kayaknya gue berhak menyombongkan diri deh. Karena yang gue sombongin harta gue sendiri, Iya. bukan harta orang lain yang gue aku-akuin gitu. Halal pula. Tapi kalau kita ngomongin resistensi ya, biasanya kan yang lu tipikal yang gini nggak? Orang yang dekat sama lu itu pasti nanti kalau nggak ada masalah dia akan bermasalah sama lu. Lu ada kekhawatiran lu nanti akan ada masalah sama Kak Fitri atau lu bisa jamin tidak? Gitu? Enggak, tidak akan pernah ada masalah sama dia. Karena apa yang mau diributin? Dia sama gue pekerjaannya udah jauh berbeda. Gue sama dia kalau bertemu tidak pernah memanfaatkan satu sama lain kayak teman-temannya manfaatin dia. Gitu. Gue walaupun gue bisa bilang sama Kak Fitri kayak, Nick besok kita ke Paris yuk, ayo. Tapi kakak bayarin ya. Gue gak pernah begitu. Ayo kak ke Paris. Gue atur sendiri. Tiketnya, hotelnya, segala macem. Walaupun dia mau bayarin. Bener, kadang-kadang malah gue suka bayarin makan mereka. Iya. Di Paris, di Jepang gue suka bayarin. Iya. Gitu. Tapi kan orang nggak pernah ada yang tahu. Orang taunya kayak palingan nih kita ini sama Kak Fitri. Palingan Kak Fitri mau pansos sama gue. Dia nggak perlu pansos karena dia nggak pernah mau masuk ke dunia entertain. Iya. Gitu. Dan itu sudah terbukti sampai dengan sekarang kan ya. Banyak banget orang yang pengen gue tuh ngelihat gue tuh terpecah belah sama Kak Fitri. Tapi sampai sekarang nggak. Emang iya? Banyak. Karena apa? Teman-teman dia sendiri yang salah satu temennya adalah temen lu juga, lakinya pun semua pada bilang gitu. Tunggu aja nih kita sama Kak Fitri berantem gitu.
Kalau gue sih mikirnya, kenapa ya? Maksud gue, ya karena biasanya lo kalau temenan itu suka nggak lama terus ribut gitu-gitu. Jadi mungkin orang akan berpikir seperti itu. Tapi kalau tadi lu sudah menjamin kan tidak akan kalau Tidak gitu. akan. Dia, Kak Fitri, Kak Amel, Kak Ocha, ada sekarang Kak Polsek Tanjung Duren. Itu akan pernah berantem. Dan orang yang kenal gue lama itu justru long last sama gue dibanding orang-orang yang baru gue kenal baru. Ada perubahan gak sih dari diri lo yang dulu sampai dengan sekarang sehingga lo bisa nggak ada sama sekali. Lo tetap jadi Niki yang berarukan, yang ngomongnya nggak teratur, ya itu gue. Cuman bedanya otaknya lebih berisi aja Kalau sekarang. sekarang lebih berisi karena gini ya, gue baru merasakan ketika kalau lu mau jadi manusia yang maju, lu harus merelakan, lu harus berkorban. Apa yang harus gue korbankan? Gue harus meninggalkan teman-teman gue yang nggak bagus, gitu loh. Dan lo merubah circle lo itu. iya, gue merubah circle gue pas gue tinggalin teman-teman gue yang nggak bagus. Alhamdulillah sekarang gue bisa berjalan seperti sekarang. Kalau gue masih main sama anak-anak dulu Kemang segala macam, mungkin gue akan tetap begitu. Iya, ada satu quotes sih Niki, ini menarik sih. Jadi quotesnya begini, lo liatin 5 orang temen lo sekarang, gue bisa kasih tahu lo 5 tahun lo ke depan lo jadi apa, kayak gitu. Jadi itu yang sedang lo jalani sekarang kalau gue lihat ya. Bisnis iya dari Kak Fitri, terus juga lo jadi produser film. Ingat waktu itu si yang Vero main juga apa tuh? Lo jadi produsernya? Perundungan, ya. Terus berarti lu kedepannya juga masih kayaknya lu tidak bisa meninggalkan dunia entertainment juga Niki. Nggak bisa, tapi gue nggak mau terlalu masuk ke dunia entertain. Buat gue 12 tahun udah cukup lah. Sekarang gue pengen tahu kayak bikin film prosesnya gimana sih dengan jadi eksekutif produser yang akan gue jalani tahun depan. Oh iya? Iya. Luar Dan biasa. itu biaya sendiri ya. IP duitnya semua dari lu Dari gue sendiri. sendiri. Tahu dong berarti berapa banyak uang yang harus lu bakar di situ? Iya, duit gue banyak sih. Kalau rata-rata kan teman-teman artis ya, maksudnya ada yang beberapa bikin film tapi kan dia hanya bikin uangnya uang orang lain. Iya. Nah kalau gue tuh nggak mau begitu karena ini film pertama gue nggak mau ngambil terlalu banyak risiko mengecewakan orang lain yang ikut bantuin gue. Jadi lebih baik gue taruh uang gue sendiri. Kalau bagus alhamdulillah gue dapet keuntungan sendiri. Kalau enggak ya gue jadiin itu kayak ya udah emang ini kemauan gue bikin film. Ini adalah salah satu mimpi terbesar gue yang harus gue wujudin. Nah di satu sisi mungkin lu gengsi juga gak sih? Karena lu pengen ngejawab apa yang diremehkan orang-orang di zaman dulu tentang lu. Oh iya sih, gue sombong sih jatuhnya. Enggak, ya bukan sombong sih ya. Maksudnya lu kayak pengen ngebuktiin nih seorang Nikita Mirzani bisa juga nih. Iya, maksud gue lu yang nama lu udah besar segala macem, lu bikin sesuatu tapi masih pakai Uang orang. duit gitu, duit orang. Tapi gue yang lu remehin nih, gue semuanya gue kerjain pakai duit gue sendiri loh, gitu. Berapa sih kekayaan lu Niki sekarang? Oh nggak tahu deh. Mau tahu aja lah anjing. Ya wajar dong gak mau tahu. Iya. Ya. Kan dulu kita makan biasa aja sekarang. Ya udah. Gue bisa beli saham Holywing. Iya. Gue sekarang tahun depan insya Allah gue akan pindah ke rumah baru di daerah Wijaya. Wijaya. Iya. Lu takar-takar aja sendiri. Oke, ratusan M berarti uang lu sekarang. Aset, beserta Iya, aset. Beserta aset-aset yang sudah ada. Ratusan M. Ya segituan lah. Wah gila ya. Lu pernah ngebayangin akan punya uang sebanyak itu gak sih Niki? Enggak, dulu ya gue cuman berpikir kayak palingan gue punya tabungan mentok di 20 M deh. Gitu. Ternyata setelah gue rubah pola hidup gue yang gue gak boros gitu kan. Oke, kita bahas pola hidup ya. Iya. Lu tidak boros Gue terus? tidak boros, gak pernah keluar rumah kecuali memang itu penting. Jadi gue keluar rumah kalau gak gue meeting, gue gak mau keluar. Oke. Kalau nggak syuting, gue Oke. nggak mau keluar. Oke. Tapi abis meeting, tanda tangan segala macam kontrak jalan, ya gue abis keluar gue pasti main daripada gue pulang dulu, ya kan bosan. Gue orangnya kayak gitu sekarang. Jadi lu mengutamakan bisnis dulu. Iya. Yang penting cuan buat hari tua lo ibaratnya begitu Iya, ya. 5 tahun ini gue berasa banget apa yang gue lakukan itu berbuah manis untuk diri gue dan keluarga. Berarti secara nggak langsung yang nonton ini pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti lu ya. Asal mereka mau ibaratnya Asal gitu. mereka mau, yang penting tekad sih. Gitu. Kalau lu mau aja tapi lu malas cuman diem di rumah juga percuma sih. Kalau gue diem di rumah tapi otak gue berputar gitu. Gue bikin apa lagi ya mumpung gue lagi dibicarain banyak orang nih, gue harus ngeluarin sesuatu hal nih yang orang pasti akan beli. Akhirnya apa yang gue keluarin dibeli terus. Oh iya. Apa itu salah satunya motivasinya itu adalah anak-anak lu juga? Maksudnya Oh, iya lu mikirin masa depan mereka nanti akan Oh iya seperti dong, apa? gue pengen anak-anak gue semua punya pendidikan yang bagus, kehidupan yang bagus. Entah gue nggak tahu umur gue sampai kapan, anak-anak gue nggak terbengkalai sama kehidupannya gitu. Rumah lo yang sekarang ditempatin berarti nanti akan dikosongkan? Dijual. Dijual? Kenapa lu mau pindah? Oh, karena tempatnya nggak elit. Iya, tapi nyaman karena deket sama tol gitu loh. Iya. Jakarta Selatan juga, tapi gue Iya, rasa iya. kayak
dengan gue punya anak 3, anak gue suka main sekarang keluar main go-kart, main skuter, kok kayaknya kurang bagus ya Kurang gitu. pas Kurang gitu ya? pas. Jadi gue harus cari rumah yang kalau anak gue sore mau keluar aman gitu, lingkungannya juga bagus. Oh gitu. Oh berarti lingkungannya sekarang kurang ya? Kurang mendukung ya? Kurang mendukung karena gue tuh tipe kalau orang yang suka bersosialisasi gitu kan. Oh sebenarnya lu tuh juga pengen ngumpul sama tetangga Iya, gitu-gitu tapi ya? di situ tidak bisa gitu karena walaupun mereka kayaknya menurut gue baik, pasti ada aja yang ngomongin gue kayak itu kan habis kena masalah ini. Apalagi tetangga yang warung gue depan itu kan, oh mulutnya naujubillah. Pengen gue tonjok deh rasanya, sumpah. Perkara pembantu gue suka ngutang, bukan gue yang ngutang, gue yang diomongin sampai dia ngirim-ngirim itu kertas utang ke musuh-musuh gue. Lo bayangin nggak? Oh ngerti disebarin. Lagian Iya. lu kenapa ngutang dah? Bukan gue yang ngutang, pembantu gue. Oh tapi mungkin pembantu lu ngomongnya buat lu gitu enggak? Enggak, Oh enggak tapi juga? cuma si warung itu sudah tahu bahwa itu pembantu yang bekerja di rumah gua dan akan selalu dibayar. Oh digosipin. Gitu. Jadi tuh biasanya gini kayak ngambil kerupuk, ngambil rokok tanpa sepengetahuan gue gitu kan. Iya. Tapi abis gue pulang kerja pasti langsung dibayar gitu. Cuman mungkin gara-gara pernah gue ajak ribut masalah parkiran, dia DM lah salah satu musuh-musuh gue itu, si anjing-anjing musuh gue itu yang sampah-sampah itu kan, diposting-posting seolah-olah gue yang tidak mampu untuk membayar utang yang cuma 25.000, 30. Lu logika deh, gimana gue nggak bisa bayar itu? Sewarung-warungnya gue bisa beli. Gue suka kesel gitu sama orang tuh, kenapa pada bodoh? Kadang netizen juga suka bikin nyolot ya. Padahal kan dia tahu gue artis. Beli bensin aja gue seminggu udah 3 kali gue isi bensin. Masa gue nggak sanggup bayar, coba lo bayangin. Iya, Lah rumah gue paling gede di situ. Iya. Kesel banget gue kadang-kadang kalau inget itu kayak, bener deh sosial media itu sekarang buat gue tuh ngeri-ngeri sedep loh. Nggak Loh, kayak zaman dulu. Tapi bukannya cuan ya lu dari situ? Secuan juga. Jadi gini, gue tuh memanfaatkan banget waktu gue selama 5 tahun kebelakangan ini ya. Dulu kan gue huru-hara, setiap gue huru-hara penghasilan endorse gue bisa 2 miliar. Iya ya katanya kalau pas lu lagi rame harga endorse lu beda ya Niki? Beda, gue bedain. Smart. Iya dong, otak gue banyak. Iya, 1, 2, 3. Anjing. Semakin gue kaya, semakin toket gue gede. Bagus, karena selalu dirawat kan. Bener. Iya. Kalau nggak ada masalah, endorsean ke lu berapa Instastory? Biasanya kalau nggak ada masalah tuh, palingan tuh gue sehari tuh bisa dapat sekitar 30. Tapi kalau gue lagi Satu Instastory ya? Iya, 1 Instastory. Sekarang kan karena gue kan Instagramnya followersnya cuma 3,3 juta. Ya kan, jadi itu berpengaruh sama harga. Kalau dulu kan hampir 11 M juta. kan. Jadi itu harga sekali story-nya tuh bisa 5-6 juta kan. Oke. Nah kalau sekarang gue turunin Oke, gitu. tapi kalau pas lagi dulu pik-piknya. Dulu waktu masih ada Instagram gue yang belum hilang ya. Gara-gara ngelawan itulah radikal bebas itu ya. Itu sehari tuh gue bisa megang tuh 250, 300. Anjing. Itu standar nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah, bener-bener hening, nggak ada perbicaraan. Kalau ada masalah? Kalau ada masalah sehari tuh bisa 2 M, 1,8. Anjing lu serius Niki? Demi Allah. Ada yang mau bayar segitu? Ada, lu pernah lihat nggak Instagram gue sampai titik-titik isinya endorsean semua? Ya endorsean sih bener-bener sambil marah-marah gitu kan, marketing lu begitu kan memang ada. Iya, sampai feed gue isinya endorsean semua. Anjing, enak banget lu nyari duit ya? Iya, makanya gue tuh nggak pernah ada masalah orang mau bilang gue tukang ribut kayak tukang ini, bodo amat gue mah, yang penting gue dapet duit. Gitu. Tapi ribut gak bikin lu capek Niki? Enggak lah, gue kan ribut sama begitu-begituan doang, bukan sama yang gimana-gimana. Oh gitu? Permasalahan gue mana ada yang besar sih coba, kecuali penutupan Besar, air. anjing. Kecuali penutupan air tahun yang kemarin ya. Iya itu maksud gua. Iya kalau yang selebihnya kan enggak, biasa aja. Lu anggap itu biasa aja? Biasa aja. Karena kalau gua tuh kalau ada masalah dikit udah deh misalnya aduh udah deh sorry deh. Udah Ya gua gak mau karena ada kan masalah. hidup lu kan, kalau gue kan berpikir dan hidup sendiri, ngerti nggak? Kan lu ada anak-anak. Ya jadi kan, ya tahu maksud gue harus memanfaatkan sesuatu nih. Kalau gue misalkan gak manfaatin sesuatu, nanti duit gue gak bertambah di tabungan. Nanti Oh, ngerti. anak-anak gue gimana? Ngerti. Gitu Iya, loh. justru lu berjuang demi anak-anak lo berarti di situ ya. Dan semua masalah gue kan bukan gue bikin secara sengaja. Itu kan memang dari Tuhan. Tinggal gue jalanin. Iya. Nah mereka cari masalah gue create. Enggak lu tuh kan lu nyebut sendiri lu create. Ya gue create tuh, terus mau ngapain lagi, masalah datang tiba-tiba. Terus gue biarin, ya gue gak dapet duit dong. Oh gitu. Udah gue mah dihina orang, terus gue gak dapet apa-apa, gue gak mau lah.
Gue bukan orang-orang bodoh. Iya. Justru masalah adalah cuan ya buat Nikita Masalah Mirzani. ada cuan. Makanya sekarang gue gak ada masalah nih, cuan gue berkurang nih Instagram nih. Tapi kan lo punya saham Iya di juga sih. beberapa tempat sih anjing. Tapi kan dulu tuh gue gini, Gimana? Gilang, gue tuh punya beberapa tabungan. Tabungan yang untuk masa depan anak-anak gue, tabungan untuk gue, tabungan asuransi, tabungan foya-foya, tabungan jalan-jalan. Jadi sekarang tuh 2 tabungan gue tuh hilang. Oke. Gitu. Jadi gue kalau mau belanja gue harus ngambil dari tabungan gue sendiri nih. Sendiri. Kalau Atau dulu ngurangin yang foya-foya. Iya, kalau dulu kan gue punya, wah gila gue mau foya-foya nih, gue tinggal ngambil tabungan dari endorse. Endorse Iya. itu adalah tabungan untuk gue foya-foya. Oke. Foya-foya bayar rumah, Iya, dari situ. Anjing gitu. ya, enak banget berarti hidup lo ya. Ya begitulah. Ya maksudnya sih kalau Ya enak tapi kan gak seenak yang kalian pikirkan. Gue kan diterpa banyak masalah, masuk penjara dulu, difitnah orang segala macem. prosesnya ya. Prosesnya itu lumayan menyayat-nyayat hati. Itu bukannya kalau misalnya proses menyayat hati itu kan harusnya kita, aduh gue gak mau gini lagi. Tapi ternyata lu berpikir berbeda ya. Ya nggak mau lah, gue nggak mau kesedihan gue dijadikan berlarut-larut sehingga gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu bisnis loh Niki. Kalau kita berbicara di luar dari di ini luar ya. negeri aja tuh semua di-create kan. Maksud gue lu pinter berarti membuat itu menjadi cuan buat lu kan. Iya Anjing bisa gitu ya. Dan hidup lu tapi sampai ketika ada masalah seperti itu lu tenang. Tenang aja, sekarang gue tenang-tenang aja. Karena lu yang penting cuan. Jadi Iya tenang. karena gue bukan tenang karena yang penting cuan, karena gue harus tahu nih, oh masalah ini nih berujungnya di mana ya, seserius apa ya. Kalau nggak seserius apa-apa ya gue terus sikat gitu. Tapi kalau gue tahu, oh ini masalah kacau nih, ini jangan nih. Nggak semua masalah gue create jadi cuan. Oh iya. Kayak yang iya. kayak lu kalau tahu sama Elsa Syarif, gue ya dia maki-maki gue duluan ya gue create sekalian jadi cuan, ya kan? Iya kan, itu kan saat itu dia laporin gue ke Mabes kalau nggak salah saat gue mau terbang ke Paris Iya. sama teman-teman gue. Pas gue udah sampai Doha, rame berita gue dilaporin, langsung gue kan punya orang megang endorse, yang megang endorse itu gue ajak namanya Krisna kan, ke Paris juga. Yeah. Langsung masuk tuh endorsean banyak. Wih kak banyak banget nih kata, masa gue bilang gitu kan. Berapa nak total? Udah 500 jutaan. Wah sayang nih nak bilang gitu. Langsung gue story kan. Aku lagi di Paris gini gitu. Iya. Masuk lagi. Makin sebel dong musuh lu ya berarti Iya ya. sampai dibilang, katanya ibu Elsa bilang, dia di Paris paling jadi tukang cuci piring gitu. Akhirnya gue lawakin lagi. Iya aku kok gak nyuci-nyuci ya gitu. Iya, Lebih ke lawakan sih, bukan gue create jadi serius itu enggak. Tapi ada beberapa misalkan lu kan juga sering nyerang teman-teman artis juga kan ya. Nggak sering nyerang ya, dia nyerang gue duluan. Temen lu juga nyerang gue duluan, lu ngelarat deh. Kesannya gue bikin cari ribut terus. Gue mau ngomong di ruang interogasi lu. Gimana? Gue tidak pernah menyerang orang duluan. Itu gue. Kalau orang taunya tiba-tiba ada naik ke story gue, itu orang itu udah mulai duluan. Bukan gue yang memulai. Jadi ini harus diluruskan nih. Jadi lu seorang Nikita Mirzani tidak pernah nyerang Gue duluan. tidak pernah nyerang duluan. Tapi kalau diserang Baru gue serang balik. dan lebih parah. Parah lah. Jadi apa sih? Apa yang terjadi? Misalkan gue nyerang lo. Yang lu cari dari gue semua dari A sampai Z. Oh berarti. iya, tapi tunggu dulu. Kalau gue pikir itu masih di batas kewajaran, gue akan diam. Tapi kalau terus nyinyirin gue, nyerocos, baru gue cari tahu tentang kehidupan tuh orang. Batas kewajaran seorang Nikita tuh sampai mana sih? Jangan pernah ngulas tentang anak gue. Oke, anak. Ya, kalau mau masih ngatain gue lonte lah, apa segala macam, bodo amat. Kayaknya semua orang yang gak ngelonte juga dikatain lonte deh, ya kan? Tapi kalau udah masalah anak atau udah bawa-bawa tentang kehidupan keluarga gue atau keluarga gue yang tidak pernah gue masukin ke kamera, wah itu gue pasti akan kesalnya minta ampun. tersulut gitu. Karena lu lihat deh, gue dapet masalah segede apapun, mana ada keluarga gue suruh masuk TV. Iya. Gak ada, gue sendiri aja. Gue pengen nanya deh, keluarga lu ketika lu lagi ada masalah gitu-gitu mereka gimana sih? Oh ya mereka support gue, tapi bukan support gue melalui TV kayak diwawancara gitu. Mereka nggak banci tampil. Enggak, maksud gue kayak yang apa, Niki udahlah, udah nggak usah gitu-gitu. Oh enggak. Enggak ya? Keluarga gue tuh tahu ketika gue sudah membalas berarti mereka sudah keterlaluan. Bukannya, tapi nggak semua lu balas berarti ya Niki? Nggak semua gue balas. Ada juga beberapa yang lu lihat kayaknya, dia mah Udah cuma- biarin aja. Kan banyak juga waktu itu nyindir-nyindir gue, tapi biarin aja gitu. Tapi kalau udah anak, keluarga itu udah nggak bisa didiemin. Dan itu kayaknya nggak akan berhenti sampai kapanpun. Enggak, apalagi soal pekerjaan ya. Karena maksud gue gini, gue kayak temen lo lah gak jauh-jauh kan. Maksud gue melakukan pekerjaan itu
penuh dengan keringat gitu loh, penuh dengan kelelahan, tiba-tiba digituin gue juga merasa tersinggung gitu kan, dengan cara baik-baik gue menegur tidak diterima, ya gue pakai cara Instagram lah. Dia melakukan itu di Instagram, ya gue balas di Instagram. Dia melakukan itu di WhatsApp, gue akan balas di WhatsApp. Kalau gue orangnya gitu. Berarti kalau mau nyenggol Niki harus siap disenggol balik ibaratnya gitu. Iya memang, kan gue udah sering bilang jangan pernah nyenggol gue, karena gue tuh paling gak pernah mau nyenggol orang duluan. Boleh dicari di mana dari awal 5 tahun ke belakang ini pernah gak gue nyenggol orang duluan? Gak pernah, tapi orang taunya pasti gue yang nyenggol duluan. Anjing kan? Karena gue tercetusnya sebagai artis huru hara. Enggak, karena lu gini, kan orang nyenggol nih. Orang cuma nyowel doang nih Niki. Lu tuh nonjok gitu loh. Enggak, gila. Enggak, gimana sih? Lu Enggak semua gila. Iya, cuman beberapa tuh begitu jadinya. Sehingga menjadi besar kan. Walaupun sudah terjawab sebenarnya, cuan juga buat lu. Iya, menjadi besar itu karena sosial media sebetulnya. Jadi gini loh, kebanyakan lawan-lawan gue tuh Instagramnya gak sebanyak followers gue. Jadi kesannya gue yang mengada-ngada duluan gitu loh. Iya. Tapi melihat sosial media sekarang tuh, kalau gue ya Niki, ini pendapat gue ya, ini lebih parah loh sekarang dibandingin beberapa tahun yang lalu ya. Gue malah pengen balik kehidupan ke 5 tahun yang belakang. Apa yang lo rasakan perbedaannya? Waduh, pakai sosial media tuh emang bener-bener pakai sosial media, bukan untuk hal-hal yang kayak lo mata-matain orang, lo buka-buka rahasia orang atau aib apa segala macam, menurut tapi netizen kan, begitu. Di saat 5 tahun yang lalu, zaman itu kan kita berada menjadi bagian dari itu semua juga di acara-acara TV. Loh, itu kan acara TV, bukan di media sosial. Gue belum pernah tuh dapat media sosial separah ini, apalagi banyak akun-akun gosip kan sekarang yang selalu menggiring opini. Kayak Lambe Tura gitu. Ya Lambe Tura untung udah hilang ya. Dan maksud gue akun-akun ini kan, akun-akun anonim ini kan mereka tidak melakukan itu secara natural. Mereka dibayar. Jadi kan itu kan semua sudah tidak adil, ngerti gak lo? Kayak Lambe. Mereka kan, Lambe kan juga dibayar, gak mungkin gak dibayar. Buktinya ketika ada konfirmasi dari salah satu lawannya, kenapa tidak ditayangin di akunnya? Ayo. Iya. Bener dong. Bukan yang gitu malah dia ngebayar kita ya? Apa? Misalnya gue ada info nih, ada info. Oh enggak dong. Dia yang punya akun dia yang dibayar. Lu jangan pura-pura gak tahu ya anjing lu ya. Kan gue nanya dari lu, karena lu udah pernah langsung konfrontir orangnya. Beda Kak, kalau gue kan enggak. Gue tahu tapi gue nggak tahu. Gue tahu loh siapa-siapa yang megang akun-akun gosip itu. Anjing, serius loh. Tahu lah. Anjing, Gitu. bahaya ya. Ada juga akun gosip yang udah hilang itu kayak Lambe itu kan, hilang kan dia kan. Hilang. Dia mana pernah ngeposting tentang kehidupan gue yang baik-baik. Iya. Berarti kan dia benci sama gue. Iya. Berarti kan tuh menggiring opini membuat orang menjadi nggak suka. Emang lu baik? Apa? Emang lu baik? Gue mah baik, sama orang baik. Kalau sama orang jahat ya gue jahatin lah. Ya, hidup itu kan itu mutualisme balorisme. Simbiosis. Simbiosis. Mutualisme, iya. Iya. Tapi bahkan sama orang yang udah ngejahatin lo pun lu kadang-kadang masih baik ya Niki? Iya harus dong, karena menurut gue sekarang tuh kejahatan gak harus dibalas dengan kejahatan sih. Gitu. Si anjingnya ngomong dari ini keluar dari mulut lo bangsat. Iya, tapi sebenarnya kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, maksudnya dijahatin tapi jangan jahat-jahat banget gitu. Lu jahat banget. Enggak. Oh, enggak. Menurut lu kan, gue mah enggak deh. Oh, menurut lu enggak ya? Gua nih ya, sumpah, gimana? ini baru kejadian 2 bulan yang lalu. Ini orang jahat banget sama gua. Tiba-tiba dia WhatsApp gue. Gua nggak tahu ini nomor siapa. Gua kan di kontak person handphone gue tuh nomor dikit doang hilang. Karena gua nggak mau terlalu banyak kenal sama orang lah buat gue tahu dunia ini, gue tahu seberapa banyak orang fake, ya kan. Jadi gue save itu orang-orang yang menurut gue dia baik termasuk lo gitu kan. Tiba-tiba dia WhatsApp itu, Nikita apa kabar, ini aku ini. Nik aku boleh minta tolong, langsung straight to the point, aku mau pinjam uang. Oke. Anjing gue bilang, wah gue antara ini ya, akhirnya gue video call, bener gak nih orang? Oh ternyata bener, ya aku butuh banget nih, aku pinjam ya segala macem katanya gitu kan. Langsung gue transfer. Gue lillahi ta'ala aja, mau dia bayar kek, mau dia ganti kek, terserah. Sesuai dengan berapa yang dia sebut? Iya. Langsung dia terkaget-kaget. Padahal lu tahu dia jahat. Tahu banget gue. Gimana dia jahatnya ke gue, tahu banget gue. Kenapa lu gak bales? Kenapa gak lu Ya itu balasan gue ya begitu, dia lo makan uang gue. Gak balesan dong, berarti itu lu ngebantu dia dong. Dia malah gak tahu kesalahan dia di mana kalau gitu. Tapi kan dia ada rasa dia nggak gila kali, dia pasti ada rasa nggak enaknya juga lah. Ya itu maksud gue balasnya tuh begitu sekarang. Oh gitu. Sekarang ya, sekarang ini ya. Udah berjalan 3 tahunan ini kok.
Oh gitu. Berarti kalau gua atau orang-orang lain mau nyerang Niki, gampang, Niki sekarang udah lebih nyantai. Ya nggak juga begitu, itu kan jahatnya jahat banget. Jahatnya Iya, jahat iya. banget. Buat gua kebahagiaan itu adalah bisa membahagiakan orang lain. Berarti lu ada niatan buat masuk ke politik gitu-gitu? Ya pengen.